Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Dwiana Mulia dengan NIM 2309116009 dari Sistem Informasi Kelas A Angkatan 2023. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen resiko dalam mencapai pola tidur yang teratur dan ideal. Yang pertama, tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah penetapan konsep. Jadi, di sini kondisinya saya adalah seorang mahasiswa semester 4, perempuan berumur 19 tahun, tidak terlalu sering berolahraga, dan aktif dalam menggunakan gadget. Untuk kondisi eksternalnya, saya tinggal di pinggir jalan raya yang padat penduduk dan sedang berkuliah. Selain itu juga aktif dalam organisasi. Setelah penetapan konsep, selanjutnya kita harus mengidentifikasi risiko yang akan muncul dalam mencapai pola tidur yang ideal dan teratur. Yang pertama itu ada bermain HP sebelum tidur, mengerjakan tugas hingga larut malam, kebisingan kendaraan, dan tidak merasa lelah atau mengantuk. Jadi keempat resiko ini bisa menghambat atau menghalangi saya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya setelah diidentifikasi, resiko tersebut dianalisis, dan menganalisis ini berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap bagaimana kita mencapai tujuan untuk memiliki pola tidur yang ideal dan teratur. Yang pertama, terlalu asik bermain HP, tingkat pengaruhnya tinggi karena membutuhkan hiburan setelah beraktivitas. Jadi setelah beraktivitas seharian, itu di malam hari digunakan sebagai waktu untuk bermain HP, dan itu tingkat pengaruhnya tinggi karena kan yang ingin dicapai di sini adalah memiliki pola tidur yang teratur. Yang kedua, mengerjakan tugas hingga larut malam, tingkat pengaruhnya tinggi karena kondisinya di sini saya mahasiswi semester 4 yang memiliki 3 praktikum dan 8 mata kuliah dengan tugas rutin yang ada setiap minggu. Jadi sering mengerjakan tugas di malam hari. Selain itu juga saya merasa lebih fokus jika mengerjakannya di malam hari. Yang ketiga, kebisingan kendaraan tingkat pengaruhnya rendah karena volume kendaraan berkurang pada malam hari, sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan. Yang keempat, tidak merasa lelah atau mengantuk di malam hari, tingkat pengaruhnya sedang karena dapat mempersulit untuk tidur dengan lelap. Selanjutnya, setelah dianalisis, kita melakukan evaluasi resiko berdasarkan resiko mana saja yang tingkat pengaruhnya itu yang pengaruhnya sangat berdampak kepada mencapai tujuan, yaitu jika diurutkan, yang pertama itu ada terlalu asyik bermain HP sebelum tidur, yang kedua mengerjakan tugas hingga larut malam, yang ketiga tidak merasa lelah atau mengantuk, dan yang keempat kebisingan kendaraan. Setelah dievaluasi, kita akan melakukan mitigasi risiko, yaitu mencegah dampak negatif dari resiko yang akan muncul gitu. Yang pertama, untuk mengatasi kebiasaan bermain HP sebelum tidur dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan HP minimal 30-60 menit sebelum tidur. Yang kedua, mengaktifkan time limit pada aplikasi yang sering digunakan di malam hari. Yang kedua, menghindari kebiasaan mengerjakan tugas larut malam. Yang bisa kita lakukan untuk itu yaitu dengan menyicil tugas di waktu luang pada siang hari atau saat akhir pekan. Yang kedua, membiasakan diri untuk mengerjakan tugas sebelum malam agar tidak mengganggu waktu tidur. Selanjutnya, mitigasi resiko yang ketiga, untuk mengatasi kurangnya rasa lelah di malam hari bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik ringan di siang hari seperti workout di rumah. Yang kedua, menerapkan rutinitas relaksasi sebelum tidur seperti membaca buku atau mendengar musik yang rileks yang tujuannya untuk memberikan rasa mengantuk. Yang keempat, mitigasi resiko untuk mengurangi gangguan akibat kebisingan kendaraan itu bisa yang paling bisa dilakukan adalah menyesuaikan tata letak tempat tidur agar jauh dari sumber suara. Lalu setelah itu, jika sudah dilakukan mitigasi resiko, harapannya akan dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah. Jadi dengan menerapkan manajemen resiko ini, tujuan untuk memiliki pola tidur yang teratur dan ideal dapat dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.